memuat tulisan-tulisan, misalkan kita membuat video-video kita ceramah-ceramah pendek dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya di zaman sekarang ini sangat mendukung ya, Pak Dokter, untuk tersebarnya dakwah sampai ke semua kalangan gitu kan, ke seluruh penjuru lah ibaratnya dengan ITC ini, Pak Dokter. Oke, perbedaan mendasar antara sebuah jawaban yang general dengan strategi itu adalah bahwa atau jawaban general dengan jawaban yang lebih akademik itu adalah dalam konteks strategi ya, bahwa sebuah strategi dia selalu ada perencanaan ya, kemudian juga ada eksekusi tentu saja dan terakhir ada evaluasi. Nah, saya tanya ke Ustaz Zakaria nih, misalnya kalau sekarang berkembang strategi untuk CEO, kemudian juga ada digital marketing gitu ya. Jadi bahkan saya bisa menyebutkan dakwah itu harus pakai digital marketing ya dalam konteks menyebarkan Islam. Jadi saya ingin bertanya secara lebih spesifik, strategi seperti apa sebenarnya yang dilakukan untuk tadi menyebarkan dakwah Islam melalui media sosial, misalnya Facebook. Nah, ini dia sangat teknis sekali. Jadi bukan hanya nge-share saja gitu, tapi harus ada strateginya. Nah, strateginya itu dia masuk ke dalam rancangan atau perencanaan. Karena kita bicara tentang strategi. Jadi ada dua pertanyaan dari saya. Pertama adalah strategi dalam share, dalam menyebarkan konten dakwah. Seperti apa strategi yang ditawarkan? Terutama tadi boleh fokus di Facebook, karena walaupun sekarang ini Facebook itu sudah banyak ditinggalkan oleh remaja, jadi ada segmentasinya itu sudah berbeda. Itu pertanyaan pertama. Seperti apa strategi yang lebih spesifik untuk menyebarkan konten dakwah? Yang kedua, karena strategi itu dia membutuhkan evaluasi. Evaluasi seperti apa yang bisa dilakukan untuk menganalisis apakah efektif penyebaran konten dakwah yang hanya share saja. Silakan, coba. Baik, Pak Dokter. Ya, memang berdakwah di media sosial ini ya bisa dilakukan misalkan tadi dengan Facebook ya, strateginya mungkin satu, membuat konten-konten video yang menarik di beberapa platform, salah satunya Facebook tadi ya, atau Mhm. misalkan di Instagram dan lain sebagainya gitu kan, Oke, sehingga saya para dai potong bisa dulu. Definisi menarik itu seperti apa? Karena menarik itu dia kualitatif dan subjektif. Yang menarik itu seperti apa? Bagaimana? Ini langsung ke teknis. Bagaimana sebuah konten itu disebut menarik? Standarnya apa? eh, sebenarnya kalau itu apa ya, eh, dinamis ya Pak Dokter ya, maksudnya masalah menarik ini bisa dari isi kontennya Mhm, atau dari eh, misalkan editing videonya dan lain sebagainya. Kebetulan mhm. saya juga pernah kemarin membuat gitu kan video singkat dakwah ya. Itu kontennya kita buat sedemikian rupa sesuai dengan Seperti apa tuh? Lebih eh, spesifik. Sedemikian rupanya itu seperti apa? Lebih ya, clear gitu. Sedemikian rupanya. Jadi jangan kualitatif tapi kuantitatif. Seperti apa yang dilakukan? ya Sedemikian yang rupanya. yang kami buat itu ya dengan bahasa yang sederhana gitu kan, yang mudah dipahami, kemudian dengan gaya anak muda, obrolannya obrolan anak muda, tapi di Mhm. situ tetap kita menjaga batasan-batasannya, tidak disisipkan musik, tidak disisipkan ada perempuannya dan lain sebagainya, eh, yang apa ya, di situ kita sisipkan pesan ya, tentang masalah gibah gitu kan. Mhm. Itu menjadi salah satu contoh gitu kan, konten video yang mungkin bisa menarik perhatian ya. Jadi seperti film pendek tapi ada pesan yang memang apa ya, eh, pesannya itu pasti jelas gitu, apa intinya gitu, inti-inti dari film tersebut, Pak Dokter. Gitu kan. Nah ini tadi mungkin tentang video menarik atau konten menarik gitu kan. Salah Eh, satu contohnya membuat video tersebut gitu, Pak Dokter.
Oke, betul ya. Tadi tadi betul. Jadi Kemudian yang selanjutnya silakan. kemudian eh, biasanya kan orang kalau nonton video terlalu lama itu kan bosan ya Pak Dokter ya. Mhm, betul. Jadi bagaimana video-video ini memiliki pesan yang singkat, padat, tapi dengan durasi yang tidak terlalu lama sehingga orang Mhm. terlewat aja tapi dapat pesan moralnya gitu. Oke, jadi nanti sebenarnya begini. Jadi kalau sebuah video gitu ya, ketika ditanya yang saya maksud itu adalah ketika sebuah video dakwah kemudian dia itu ingin di-share, ingin disebarkan gitu ya. Tadi banyak hal teknis yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi di sini bentuknya kuantitatif maksud itu adalah terukur. Pertama mulai dari kalau konten jelas ya, kan kontennya bisa pilih memang yang mungkin yang up to date atau mungkin memang yang diperlukan. Kemudian tadi kualitas suara ya, kemudian juga kualitas dari gambarnya gitu ya. Kemudian juga mungkin kalau ada peran di situ, kemudian juga bagaimana tadi sudah disebutkan juga editing videonya gitu ya. Kemudian juga bagaimana istilahnya itu percakapan. Tadi yang paling penting adalah segmentasi. Kalau tadi disebutkan Zakaria menyebutkan dia itu bahasanya menggunakan anak muda, berarti segmentasi itu memang anak muda. Kalau orang tua mungkin ya nggak sopan gitu ya, apalagi pakai apa, misalnya pakai gue lu gitu kan, atau mungkin nggak sih kalau itu nggak ya pakai ana anta gitu, pakai ana sama antum aja itu kadang dia segmentasi itu sangat spesifik gitu ya. Nah jadi tadi tetap saja memang teknisnya itu adalah ada segmentasi dulu. Jadi video ini yang mau ngeliat tuh siapa gitu kan. Kalau tadi bahasa sederhana, ya berarti mungkin nggak cocok untuk yang dia akademisi atau mungkin pendidikannya yang seperti Pak Udin ini semangat sekali gitu ya, kelihatan gitu ya. Nah, jadi ini segmentasinya. Jadi boleh aja nanti kontennya itu adalah anak muda, kemudian cara berbicaranya gitu. Tapi tadi ada teknis yang oh ada segmentasi, ada kualitas audio, kualitas videonya, kemudian juga ada dulu tuh yang siapa si Kang Taki itu sampai viral itu karena selain dakwah dia menggunakan animasi yang ada di videonya itu kan juga unik gitu ya, menarik walaupun sekarang udah banyak sekali. Jadi itu bagiannya. Nah, tadi pertanyaan kedua belum dijawab nih. Ini sangat teknis juga karena kita strategi ya. Bagaimana ini penting kalau menurut saya itu ya. Bagaimana cara mengevaluasi sebuah konten dakwah yang kita share itu dianggap sudah sesuai dengan target dengan tujuan. Ingat, kalau menurut saya dakwah itu dia perlu ada tujuan, ada target dan dia harus terukur. Nah, seperti apa nih evaluasinya? Silahkan. Jadi bukan hanya nge-share saja gitu. Udahlah di-share terserah mau kayak gimana gitu. Silahkan, Ustaz Zakaria. Cara mengevaluasi konten dakwah kita itu ya minimal sampai ke mad'u kita gitu kan, sampai ke segmentasi kita. Silahkan. Ini memang teknis namanya juga ICT gitu ya. Silahkan. Nah ini memang agak sulit ya Pak Dokter kalau misalkan memang kita nge-share lewat media sosial, apakah ini efektif atau tidaknya ya, kecuali memang kita dakwahnya itu sebutlah dalam diskusi atau forum tertentu gitu kan, ya, Mhm. forum pengajian atau sebagainya, misal di sekolah. Kalau di sekolah mudah mengukurnya Pak Dokter, misalkan santri kan kita memiliki kurikulum, kemudian ada standar kompetensi ya. Nah, Mhm. apabila tercapai standar kompetensi apa yang diinginkan, berarti kita bisa melihat kan tercapai atau tidak targetnya gitu kan. Kalau di Mhm. media sosial itu agak sulit, paling kita bisa melihat itu dari misalkan banyaknya views gitu kan, atau lain sebagainya gitu kan. Yang pasti sih mungkin dakwah di media sosial, misalkan di Facebook itu sebenarnya bukan dakwah utamanya Pak Dokter ya, karena ilmu yang disampaikan pun tentu tidak sistematis gitu kan, yang mungkin bisa bersifat dakwah-dakwah yang untuk menarik perhatian saja gitu. Adapun ilmu-ilmu yang secara sistematis mendalam itu bisa didapatkan di majelis atau di pengajian, di sekolah, di pesantren dan sebagainya mungkin Pak Dokter. Sehingga sulit memang kita untuk mengukur keberhasilannya kalau misalkan melalui media sosial berbeda dengan di majelis. Misalkan di majelis saya memiliki majelis, kita bisa mengukur apakah misalkan saya mengajar tahfidz lah. Contohnya misalkan peserta sudah hafalan sudah 15 juz, 16 juz Bapak-bapak, kita bisa mengukur kan
apakah efektif atau tidak gitu, atau cara mengajar tahsinnya atau bahasa Arab kita mengajarkan seperti ini, apakah mereka paham atau tidak kita bisa mengukur. Tapi kalau di media sosial agak sulit, mungkin Pak Dokter memiliki jawaban, mungkin bisa di-share mungkin. Oke, terima Terima kasih kasih Pak Mas Dokter. Zakaria. Nah, justru itu paradigma kita itu berbeda antara paradigma digital dengan paradigma ya kita sebut saja manual gitu ya. Ketika tadi share-nya itu adalah konten dakwah gitu ya, maka otomatis di sana karena dakwahnya itu adalah digital ya, maka otomatis cara mengukurnya pun dengan secara digital, dengan secara virtual. Tadi betul sebenarnya ya. Salah satunya tadi yang saya maksudnya itu adalah strateginya itu berarti kalau di konten dakwah itu ya jangan hanya share kemudian didiamkan gitu ya tanpa ada strategi atau teknik-teknis yang dilakukan. Misalnya di video itu dia selalu menggunakan tanda pagar misalnya gitu ya videonya itu. Kemudian yang kedua juga dari sisi tadi view itu bisa juga memang itu caranya bukan beda dengan di sekolahan gitu ya yang kelihatan dari view-nya itu. Kemudian nanti ada kalau di itu ya ada komentarnya gitu ya, ada yang like-nya juga walaupun kita bukan cari yang like tapi itu ada unsur itunya di situ, ada unsur apa, oh berarti sudah banyak yang lihat, semakin banyak melihat insya Allah pahalanya itu semakin banyak. Itu yang pertama. Jadi perspektif untuk mengukur efektivitas ataupun evaluasi itu berbeda antara yang manual dengan digital gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa tadi sebenarnya kurang tepat juga ketika dakwah ini cuman tadi hanya ya kalau dakwah sih memang mengajak gitu ya, dakwah itu ya mengajak gitu ya. Tapi nggak tepat juga ketika tidak sistematis. Justru kalau menurut saya dakwah itu jangan sporadis tapi memang sistematis gitu kan ya. Bahkan kalau istilahnya itu ada orang yang konsisten membuat video pendek itu dari mulai akidah yang awal atau mungkin dari syahadat, sholat, puasa, azab, puasa itu semuanya itu dibahas secara hanya 1 menit, 1 menit, 1 menit itu akan banyak tuh menghiasi ini dan ya beberapa sudah dilakukan. Jadi ya tetap saja harus sistematis dan dia di konten utamanya gitu ya. Dia memang di konten karena pendek-pendek kalau udah banyak itu kan semakin luar biasa dan ini akan ya menggeser tadi yang tidak syar'i, yang tidak baik tentu saja gitu ya. Ini walaupun ini sebenarnya di Fakultas Dakwah nih harusnya nih ya. Tapi di tarbiyah juga kan tarbiyah tadi untuk dakwah juga gitu. Jadi tetap saja kontennya itu ya bukan hanya yang ringan-ringan saja kan nggak semuanya orang suka yang ringan-ringan gitu. Ada yang mungkin kontroversi bahkan ada yang mungkin berbeda gitu ya. Ada yang memang berat karena memang harus disampaikan gitu kan ke umat gitu. Jadi jangan juga yang mudah-mudah, yang gampang-gampang, yang disukai, yaitu ada. Tetapi secara 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 umum ya semua konten itu harus disampaikan. Nah, kreatifnya kita gimana nih cara misalnya menyampaikan surat yang benar dalam 1 menit. Nah, ini seperti tesis, jadi nggak bisa diambil semuanya. Kalau 1 menit ingin mengajarkan tentang cara sholat yang benar, ya 1 menit pertama mungkin ketika niat gitu ya. Kedua ketika mengangkat tangannya 1 menit gitu ya. Itu terus gitu dilakukan. Nah, itu dakwah. Sebelum kita lanjut nih, saya mau tanya dulu ke Ustadz Udini nih. Mungkin ada ide dan gagasan terkait dengan dakwah ataupun menyebarkan konten dakwah di khususnya tadi di media sosial, di Facebook dengan yang ada di Instagram. Silahkan dalam 1 sampai 2 menit. Baik, terima kasih waktunya, kesempatannya Pak Dokter. Semoga kita semua dalam sehat dan lindungan Allah. Amin. Saya akan masuk bagaimana pengembangan pendidikan Islam yang berbasis ICT yang dibungkus bahwa kita adalah tugas kita adalah dakwah di dalamnya. Betul. Saya sangat setuju dengan momentum dan mungkin perkembangan zaman sekarang. Bahkan saya akan punya ide besar barangkali ya kalau memang terkumpul orang-orang hebat, misalnya ada pembelajaran lintas negara, lintas Nusantara dan negara. Dan kita bikin sistemnya bukan saja kita meluluskan SMA sehingga memberantas tingkat pendidikan ini yang tadinya katakanlah misalnya Bogor yang tadinya misalnya persentasenya tingkat SMP sekian, karena ada pendidikan lintas Nusantara negara dengan online-nya, dan ternyata perkembangan online ini semakin dicintai, semakin fokus gitu ya. Kayak contoh awal-awal kita ngaget, misalnya awal-awal kita mungkin
ada kesusahan tentang belajar online. Tapi ternyata seiring waktu pembelajaran online ini ada sangat diminati. Tinggal dikemas bagaimana menjanjikan lulusan terhebat di tingkat SMA, kemudian lulusan terhebat di S1 dan seterusnya. Lintas Nusantara bahkan negara gitu. Sehingga dimunculkan dosen-dosen yang memang bahasanya keren-keren, yang pandai bahasa Inggris, bahasa Arab, kalau misalnya lintas negara. Saya pikir ini bisa mendunia dengan belajar lintas ini, sehingga online ini menjanjikan meningkatkan grade tingkat pendidikan, baik misalnya lokal misalnya Bogor. Kenapa? Yang pertama, manfaatnya efisien. Bahkan kalau bisa yang gabung di kita di absen, kemudian seperti halnya seperti sekarang malam ini, kemudian dievaluasi, bahkan sampai ujian juga online, kemudian nilainya ini lulus dengan mudah, bahkan dikasih SPP gratis, bahkan dikasih transport. Bagi yang mendaftar di online ini dikasih hadiah, di samping memang kelulusan SMA-nya, kelulusan S1-nya, tapi lulusnya dikasih hadiah, dikasih berbalik gitu. Yang orang pendidikan itu bayar, maka dia dapat hadiah gitu ya dari lembaga pendidikan lintas Nusantara dan negara ini. Yang kedua, manfaatnya efektif dan tidak memerlukan biaya. Kemudian lebih fokus gitu ya. Efektif, efisien, lebih fokus. Saya pikir lebih fokus karena menikmati suasana online sekarang ini. Kemudian yang paling penting adalah ketika dikemas dengan daftar hadir yang bagus, evaluasi yang bagus, kehadiran juga kemudian tepat waktu, maka itu belajarnya lahir dari hati yang dalam, dari hati yang ini. Bahwa saya harus hadir malam ini, saya harus ketemu dosen saya, atau saya harus ketemu guru saya, walaupun misalnya sesibuk apapun, buka dan belajarnya di kondisi tempat manapun. Saya pikir ini mendunia gitu ya. Cuman kemasannya bagaimana sekolah atau belajar online ini jadi satu perguruan tinggi yang dahsyat gitu, yang besar gitu. Saya pikir ini penting ya kalau memang dikembangkan, bahwa sekarang ini belajar tidak harus ditutupi dengan satu 4 dinding gitu ya. Tapi dimanapun, di taman, di tempat kerja, ketika memang lahir dari hati belajar itu, saya pengen lulus S1 hari ini. Gitu. Saya pengen lulusan S1 bahasa Arab hari ini. Dibuka kelas-kelas dunia, saya pikir ini menjanjikan bagi orang-orang yang grade pendidikan yang pengen naik ke level-level tertentu gitu ya. Itu satu poin yang pengen usulkan gitu ya. Atau seperti apa kemasannya? Saya punya gambaran seperti itu tentang ICT. Kemudian yang kedua, saya menarik dengan pembahasan tadi tentang satu dulu Pak Udini, satu dulu biar nggak lupa. Oke. Jadi mohon maaf nih saya potong ya. Tadi sebenarnya menarik karena ide kadang seperti itu. Jadi ini pentingnya kita itu diskusi gitu ya. Saya sering sekali ketika saya punya sebuah ide gagasan besar gitu ya, tapi ternyata orang lain udah duluan gitu ya. Orang lain udah duluan gitu. Nah, tadi ternyata ada banyak teman dari Bekasi, kemudian juga dari seluruh penjuru dunia itu sekarang misalnya ada namanya Medina University. Itu bahkan sudah Mediu, itu bahkan sudah 10-15 tahun yang lalu belajar online gitu ya, dengan belajar bahasa Arab, bahkan dari masyaikhnya langsung gitu ya, itu online. Sekarang dengan adanya pandemi, dengan adanya Zoom, Jimmy dan sebagainya, itu sudah ribuan kalau saya sebut itu ya, masyaikh itu yang melakukan kuliah secara online. Jadi hari ini kita bisa mengikuti ceramahnya asatizah atau masyaikh di Timur Tengah, kemudian ada teman juga bikin yang lebih sistematis gitu, dia ada ijazahnya, ada sertifikatnya tuh di Turki, di Jordan, di Bahrain, di Saudi, apalagi di Yaman juga. Jadi maksud saya itu adalah idenya Pak Udin ini sudah terimplementasi saat ini. Banyak teman di itu yang paling rajin itu saya sebutkan namanya Ustadz Aziz Abdurrahman, yang udah murid saya di INAIS itu paling rajin mengikuti karena beliau memang sarjana bahasa Arab S1-nya itu rajin sekali, dan dia sering share di Facebook itu sertifikat di Turki, kemudian di Saudi paling banyak, kemudian ada Syekh Shalih Al-Munajjid dan sebagainya, itu sudah sangat luar biasa gitu. Tapi idenya itu nanti mungkin yang lebih spesifik. Tadi sebenarnya mau saya tanya nih Pak Udini dulu nih gitu ya. Jadi kalau kita adalah nanti sebelum pertanyaan yang kedua, karena saya kadang suka agak lupa gitu kalau yang ke satu yang kedua. Pertanyaan saya begini, jadi kita lebih teknis, lebih spesifik teknis. Coba sebutkan 5 step untuk
belajar ataupun mengajar kita sebagai guru yang efektif dengan pembelajaran online? Saya ulang lagi pertanyaannya. Sebutkan 5 step, 1 menit cukup. Sebutkan 5 tahapan atau 5 strategi dalam pembelajaran secara online yang efektif. Silahkan. Ya, kalau nggak diskon deh 4 saja. 1/2 menit cukup jawabnya. Nanti baru langsung ke pertanyaan yang kedua. Silahkan. Ya, baik. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Perlu kajian, perlu pendalaman, perlu wawasan juga ya. Luar Tapi biasa. mungkin yang saya mungkin ada di logika saya tentang tahapan itu, mungkin yang pertama adalah kita bikin skema pembelajaran supaya tidak kemana-mana. Baik dengan PowerPoint itu lebih terstruktur, itu penting sehingga saya nyampe pada tujuan pembelajarannya. Kemudian juga kita gunakan bahasa kita, jangan terlalu bertele-tele ketika menyampaikan. Karena online itu seringkali orang guru atau siapapun dosen yang ketika bicara bertele-tele, ngembang kemana-mana, keluar dari konteks pembelajaran, seringkali agak membosankan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bikin suasana yang menarik, bahwa kita ini seorang guru yang tidak monoton, adalah ada feedback, ada diskusi yang ini. Kemudian ada penghargaan di situ yang keempat. Ada penghargaan bagi siapa yang memberikan ide, menemukan satu gagasan yang bagus tentang konteks yang disampaikan itu, dikasih reward dan kalau bisa nilai lah bahwa Anda keren, Anda jenius, Anda adalah pemikir ulung, sehingga merespon kondisi tidak melihat saja atau tidak bermuajah langsung, tapi dengan nyambungnya gitu dengan apa yang dibahas, itu kasih penghargaan setinggi-tingginya bahwa Anda itu cerdas, Anda itu tangkapannya itu luar biasa gitu. Jadi sehingga menarik, apapun disampaikan gurunya itu saya harus melihat apa yang disampaikan berikutnya gitu. Jangan sampai tidur, karena bisa jadi orang ketika ceramah lama-lama, dakwah lama-lama, ketika online bisa aja sambil tiduran kan gitu. Bisa kan enggak terlalu bertele-tele. Jadi terstruktur awal tadi, saya pikir ujungnya ketika dosen yang menarik tanpa ini, saya pikir itu Ustaz, mungkin yang bisa disampaikan. 4 tahapan. Betul 90 lah ya nilainya, itu udah bagus itu. Oke, silakan ke pertanyaan atau pernyataan yang kedua. Jadi satu-satu biar itu, silakan. Masya Allah. Saya sih lupa lagi. Enggak, tadi saya menarik tadi yang disampaikan Ustadz Herdi, karena ini sangat bang ya. Cuman memang kadang-kadang disebut, kalau memang kita bisa disebut benturan, mungkin ada yang dibentur-benturkan gitu tentang animasi ini. Tapi ini tantangan seorang muslim ya, bahwa sekarang ini yang laku pembelajaran tentang animasi. Saya lihat bisa di konteks fikih misalnya, ternyata yang melukis, menggambar dengan tangan, wajah dan hewan itu yang dilarang. Tapi sepanjang melukis dengan yang bukan gambar, misalnya gunung, ini itu boleh. Kemudian muka dan bentuknya fotografi, kayak seperti misal Asabuni mengatakan boleh di fotografer itu karena sama saja seperti berkaca. Kaitannya dengan animasi, kaitannya tadi disebutkan oleh Pak Doktor bahwa Aisyah itu pernah main-main boneka. Kalau kita bawa animasi itu bentuknya boneka-boneka yang kita mainkan, kemudian hidup dalam suasana isinya dakwah, menyenangkan bagi anak-anak, tapi bentuknya boneka gitu. Ini saya pikir ini adalah ide bagus gitu ya, memasuk ke dunia anak-anak, dunia pembelajaran yang paling seru barangkali gitu ya. Cuman isi kontennya adalah lebih pada dakwah gitu. Misalnya sekarang animasi gambar boneka tentang fikih, tentang sholat, saya pikir ini menjual. Besok tentang tentang akidah, besok tentang penjelasan Al-Quran, besok tentang menghafal Quran. Saya sih setuju dengan apa yang diteruskan oleh Pak Heri ini, karena animasi ini harus melawan mereka yang merusak itu, animasi yang jahat, animasi isinya itu bawa anak-anak itu ke arah yang ini gitu, akhirnya kenapa? Isinya nggak jelas gitu, isinya itu menyesatkan, isinya itu bahkan porno dan seterusnya. Dan kita lawan bagaimana mengisi dengan animasi ini gambar-gambar yang menarik buat anak ini tantangan seorang muslim gitu. Siapa yang pintar bikin itu gitu? Kalau saya nggak bisa masalahnya gitu. Saya pengen dakwah melalui masuk anak-anak paling dini, dan disukai anak-anak adalah animasi, kartun atau boneka lah gitu. Itu bukan lukisan ya. Yang nggak dibolehkan dalam fikih itu melukis pakai tangan yang bernyawa. Contoh
manusia, gambar manusia sama hewan. Sebenarnya itu di fikih itu yang kadang-kadang dibenturkan. Itu aja sih mungkin Pak Ustadz, Anas Oke. nambahan aja. Siap, luar biasa. Enggak, bukan tambahan. Ini memang materi yang cukup bagus gitu ya. Memang tadi kita juga sudah sebenarnya memang harus keluar dari beberapa pendapat, jadi silakan masing-masing. Tapi kalau kita lihat misalnya ya kita sebut saja di Eropa, di Amerika, mereka kan sangat kreatif sekali gitu ya. Misalnya ada kartun yang car itu kan, yang mobil, ada yang kereta, ada yang daun, ada yang ulat, ada yang buku, ada yang sepatu, ada buah-buahan, itu kan banyak sekali gitu ya. Itu yang kreatifnya bagi yang memang tidak mau yang bernyawa misalnya gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau yang memang tadi milih bernyawa ya istilahnya gambar-gambar kartun yang anak-anak itu tadi rukhsah litarbiyah itu juga perlu semacam kreativitas luar biasa. Minimal kita tahulah strateginya gitu ya. Kemudian tadi ada hal yang menarik menurut saya. Coba kita perhatikan di sekitar kita mungkin gitu ya, bahwa anak kecil itu sekarang itu udah nggak bisa lepas dari gadget. Gitu ya, dari gadget itu mungkin ya kalau kita lihat di mana-mana, apalagi kalau di perjalanan itu ya, kalau terutama mohon maaf ini mungkin yang agak sedikit ekonominya menengah ke bawah ini sering sekali anak nangis langsung dikasih gadget gitu ya, anak yang rewel dikit langsung dikasih handphone, isinya pasti dia ngeliatnya itu pasti insya Allah tuh YouTube biasanya ataupun video-video pendek itu luar biasa sekali. Dan ternyata jadi kalau menurut saya emang betul tadi saya setuju dengan Pak Udini bahwa hari ini kita tuh sangat membutuhkan animator-animator yang syar'i, yang islami. Karena mungkin ini belum ada survei yang valid bahwa anak-anak itu di bawah usia tadi piaut gitu ya, itu mungkin nanti ini bisa masuk ke latar belakangnya Pak Heri juga nih gitu ya, bahwa anak-anak piaut gitu ya yang mereka sudah mulai itu tuh hiburannya itu adalah ya gadget, handphone, kemudian juga tab atau mungkin tablet dan lain sebagainya. Yang dilihat pasti video kan. Nanti kalau yang di level berikutnya game online. Gitu ya, game online juga kemarin di awal kita dulu itu udah sampaikan ya bukan harus sih ya, kalau menurut saya sebuah keniscayaan harus ada juga game online yang syar'i. Gimana caranya? Ya tadi kita sebagai pemikir, jadi Pak Udini sebagai the thinker-nya, pemikirnya, nanti eksekutornya itu adalah ya mungkin ahli-ahli animator gitu ya. Ya mungkin kita bisa menulis, kita bisa buat semacam video secara kayak gimana, nanti akan ada respon dari animator-animator yang lainnya. Ini yang saya lihat gitu ya, ada beberapa keluarga itu kalau yang masih kecil ya YouTube, kalau enggak video pendek. Kalau yang laki-laki itu biasa game online. Nah ini kan berarti ini ya bahaya ya, artinya ini pendidik muslim ini harus lagi kalau Pak Heri itu di khusus piaut nih, jadi kayak gimana ini gitu ya. Nah ini pentingnya kalau menurut saya untuk animasi yang ya sesuai dengan syariah gitu ya, sangat banyak sekali ya. Kita kan paling nggak sih ya yang itu ya Nusa Rara, mungkin juga Upin Ipin, tapi juga Upin Ipin juga sekarang lebih komersil, jadi dakwahnya juga nggak terlalu kelihatan gitu ya. Nah ini jadi ya cuman itu aja, dan menurut saya ke depan itu sangat perlu sekali gitu ya, sangat perlu sekali untuk pengembangan dari animasi dalam berbagai bentuknya ya, tadi bisa short movie, video pendek, bahkan sampai ke film dalam beberapa ini menurut saya juga penting juga gitu ya. Mungkin saya memang mungkin saya akan memilih ya yang pendapatnya tadi rukhsah untuk tarbiyah selama di situ tidak tadi ada unsur-unsur yang diharamkan gitu ya, walaupun ini mungkin pendapat yang mungkin dianggap moderat gitu ya, tapi menurut saya ini penting karena lihat anak-anak itu sangat luar biasa sekali sekarang itu mereka dengan gadgetnya. Oke, terima kasih, masih ada waktu sekitar 5-10 menit saya meminta pendapat yang lain. Terima kasih Pak Udini, besok berarti mungkin next week bisa presentasi lebih ke teknisnya karena kita adalah strategi ya, jadi bukan general tapi langsung ke strategi teknis ya Pak nih, tapi tetap walaupun teknis tapi tetap teoritis karena kan kita bukan bikin animasi, jadi mendeskripsikan dari yang sudah ada pun itu sebuah teknis juga, ada evaluasi di sana. Sekarang saya mau tanya ke siapa nih ya, terima kasih ya.
Abu Hamad atau Bu Musheti atau Bu Laras nih mungkin terkait dengan pendapatnya tentang dakwah ataupun pembelajaran PAI dengan tadi media sosial. Silahkan, siapa nih yang masih ada nih? Mudah-mudahan tadi nggak seperti perkataan Pak Udini ya, kalau umpamanya yang S1 itu pada tidur gitu. Kalau ini sih nggak tidur sih, mungkin masih ada kegiatan yang lainnya. Kita harus menutup. Oke, silakan ada yang mau komentar? Ustaz Zakaria tadi sudah, kemudian Ibu Laras Umu Syafiq mungkin ingin berkomentar atau saya tanya tadi pendapatnya seperti apa atau Ustaz Nur. Silahkan. Ya, ada yang mau komentar? Hmm, Untuk Silakan Ustaz sementara Zakaria nyimak dulu Pak gimana? Dokter. Mhm. Oke, berarti udah jelas tadi Ustaz Zakaria ya ininya nih. Terakhir mungkin dari Pak Udin lagi mau disampaikan atau dari Pak Heri terkait dengan tadi strategi, kemudian juga ada evaluasi. Jadi bukan hanya bahkan nanti konsep manajemen yang terbaru itu namanya itu PPEPP. Kayaknya Pak Udin pernah dengar nih PPEPP. Enggak, saya sih mau nanya Pak Dokter. Boleh. Yang sekolah online Nusantara di Indonesia itu yang memang legal, kemudian juga ini udah ada nggak? Artinya gini, pendidikan di Indonesia kan ribuan ya, banyak orang yang bikin lagi gitu. Walaupun kata Pak Dokter tadi pendidikan tuh yang online itu sudah ada gitu. Tapi kan yang mana pendidikan itu tergantung daftar baru, bikin baru dengan wajah baru, lembaga baru, sekolah belajar online ini. Saya pikir kan walaupun udah ada, kita bikin baru lagi. Karena sekolah juga banyak gitu di Indonesia. Artinya, saya mau nanya itu, udah ada nggak di Indonesia ini yang memang sudah legal, pemerintah atau misalnya lembaga tertentu yang memang kita kalau mau daftar sekolah online, yang terhebat di mana gitu, apa berapa sekolah di sekolah ini gitu. Kalaupun memang ini, ya kita punya peluang itu gitu maksudnya Pak Dokter. Peluang untuk membuka lembaga belajar online yang terhebat misalnya dengan apa namanya ya, dengan sistem yang lebih apa ya, lebih keren gitu barangkali gitu. Gimana Pak? Oke, terima kasih Pak Duni, Pak Udini ya. Seperti orangnya, seperti apa sih pertanyaannya gitu ya, amazing gitu ya, amazing terbaik kata Malaysia itu, jadi keren gitu ya. Nah, jadi begini, kebetulan kalau saya memang di dunia pendidikan tinggi gitu ya, kalau saya baca-baca di beberapa pendidikan dasar itu kemarin itu evaluasi terhadap pembelajaran online, terutama di level sekolah dasar itu dianggap tidak kurang atau tidak efektif gitu ya. Ini yang pertama nih. Jadi sekolah yang dasar SD atau PAUD, SD, MI ya. Itu untuk pembelajaran online dianggap tidak efektif. Walaupun ini kita tidak menutup kemungkinan harusnya harus ada juga yang bisa mencari strategi dan inovasinya. Ya, ini yang pertama. Ini juga sebenarnya berlaku juga untuk yang SMP dengan SMA, cuman levelnya tidak begitu apa, artinya dia efektivitas itu lebih tinggi daripada yang sekolah dasar MI ya, pendidikan dasar ya. Nah, kemudian yang karena tadi saya sebutkan saya itu di perguruan tinggi, nah tren untuk pendidikan di perguruan tinggi yang sistemnya online itu terus meningkat ya, bukan hanya di Indonesia tetapi bahkan berbagai pendidikan tinggi di luar negeri ya, Eropa, Amerika, Malaysia, Singapura dan beberapa wilayah yang lainnya itu sudah mereka sudah membuka kelas online karena dianggap itu memang sebuah solusi. Nah, tetapi kemudian di Indonesia sendiri dalam konteks pembelajaran di perguruan tinggi yang online itu oleh beberapa ahli pendidikan ya, nanti terwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dianggap masih belum efektif, terutama nanti dari sisi evaluasi. Salah satunya tadi ketika pembelajaran berlangsung sering sekali mahasiswa itu off kamera gitu ya. Sebenarnya off kamera kalau memperhatikan sih nggak apa-apa. Jadi kultur budaya belajar online itu belum terbangun dengan baik. Walaupun ketika ditanya yang negeri tentu saja ya kita sebutkan UT, Universitas Terbuka
dengan konsep terbuka, kemudian sekarang ada tutorial secara online, itu jadi contoh yang dianggap dari sisi evaluasinya itu dianggap berhasil. Kebetulan saya juga sempat di UT juga di ilmu komunikasi, itu yang pertama. Kemudian UIN Syekh Nurjati di Cirebon itu adalah satu untuk sekarang ini satu-satunya universitas Islam negeri yang mengklaim, bukan mengklaim, tapi memang menyebutnya adalah sebagai Cyber University, di mana seluruh pembelajarannya itu online. Tapi belum dievaluasi hasilnya karena baru sekitar 2 tahun ini. BBC yang Bunga Bangsa Cirebon dia juga digital online, ya tetapi masih hasilnya itu belum optimal. Saya sebutkan, nggak perlu saya sebutkan ininya di Bogor, itu ada juga mengklaim kampus digital, gitu ya, tetapi hasil evaluasinya itu tidak efektif. Gitu ya. Nah, kemudian tadi yang negerinya adalah UIN Syekh Nurjati dengan Cyber University-nya. Kemudian mohon maaf saya sebutkan organisasi Muhammadiyah misalnya, dia bikin CyberMu gitu ya. Jadi universitas cybernya, digitalnya Muhammadiyah, di mana dia itu betul-betul full online. Nah, kemudian kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diikuti juga Kementerian Agama, universitas yang boleh mengadakan pembelajaran online itu adalah bagi universitas yang memiliki program studi yang mendapatkan predikat unggul A+. Jadi misalnya Gunadarma, mohon maaf saya sebutkan, kemudian UGM gitu ya, kemudian beberapa yang prodinya itu unggul, maka itu diperbolehkan untuk membuat kelas yang online, baik itu yang hybrid ataupun yang full. Nah, berarti apa? Yang belum dipercayai itu adalah dari sisi evaluasi dan juga kultur masyarakat yang belum terbiasa untuk pembelajaran online. Nah, ini berarti ini dibutuhkan berarti pemikir-pemikir di bidang pendidikan, termasuk pendidikan Islam, untuk bagaimana dosennya dan juga mahasiswanya itu terbiasa dengan pembelajaran secara dunia maya, secara online seperti ini. Alhamdulillah, Pak Heri, ya Pak Udini, Bu Nia juga ya, walaupun sambil jalan gitu ya. Kemudian juga Ustaz Zakaria, terima kasih juga, Ustaz Nur Huda juga, Ibu Laras, Umu Syafiq, Syakila, Bu Musheti juga gitu ya. Ini mudah-mudahan ke depan tuh harus terbiasa. Dan saya selalu menyampaikan bahwa ya kitanya harus membiasakan diri untuk belajar. Misalnya ada satu profesor, saya sebutkan saja Prof. Nurul Huda, ketika beliau belajar online saya sebutkan juga, betul saya juga mengajar di UPN Veteran Jakarta, itu semua mahasiswa wajib on cam. Jadi beliau selalu menyebutkan, ini karena yang baik ya, yang baiknya, beliau mengatakan, saya tidak akan memulai pembelajaran sebelum Anda semuanya on kamera. Itu yang disebut dengan salah satu dari strategi. Ya, strategi. Nanti evaluasinya ya sebenarnya dia berbeda dengan yang sifatnya itu kalau sekarang ujian masih istilahnya itu tertulis, sebutkanlah dan sebagainya. Itu udah mahasiswa bisa jadi udah benar semuanya. Makanya di level KKNI yang 8 kalau S2, kemudian 6 kalau S1 itu seharusnya sudah tidak ada lagi pertanyaan sifatnya deskriptif, tapi sudah ke analisis. Sekarang nyari jawaban sekarang ya harusnya pintaran mahasiswanya. Nah, seperti itu satu dini. Jadi sampai sekarang ini di Indonesia itu masih memang karena kultur dengan pembiasaan pembelajaran secara online itu masih belum efektif. Ya, berarti kita tugasnya nih untuk bisa nggak MI itu belajar atau SD itu dia belajar full online tapi mereka efektif. Gimana caranya? Nah, gitu ya. Nah, apalagi yang TK ya kemarin itu ya tadi yang level dasar itu yang paling paling tidak efektif. Kalau SMP, SMA, Aliyah, AMTS itu dia agak cukup lumayan lah bisa gitu mereka bisa mengikuti. Tapi kalau SD, aduh nggak bisa susah katanya itu untuk pembelajaran secara online. Tapi ke depan ya harus termasuk tadi ide gagasan untuk international school misalnya. Nah, itu juga nanti perlu lebih teknis lagi gurunya seperti apa, berarti gurunya harus polyglot gitu ya, multi bahasa gitu kan ya. Ada satu gurunya dari ya total nanti akhirnya pakai bahasa
bahasa Inggris atau pakai bahasa tertentu gitu. Oke, terima kasih waktunya sudah lewat. Tapi sebelum ditutup ada yang mau berpendapat, berkomentar atau mungkin ini. Tapi ini tadi terakhir dari Pak Udin ini sebuah ide besar dan mau tidak mau kita harus berubah. Ya kita harus betul-betul menyesuaikan dengan cara belajarnya. Ya kalau di sini yang udah dewasa sih nggak perlu. Tidak perlu untuk semangat itu tidak perlu dinikan lagi karena saya kan udah bisa, cuman memang untuk teknisnya ya teknisnya kita yang harus merumuskan. Misalnya Pak Udin buat sekolah online gitu ya, mahasiswanya atau siswanya dari mana-mana itu mungkin sekali zaman sekarang ini gitu ya. Hanya tadi untuk meyakinkan evaluasinya itu betul, apalagi kalau yang anak SD gitu ya, seperti apa nih, karena kan bukan hanya nanti nggak semuanya juga bisa online. Untuk praktek di lapangan bisa praktek di lab harusnya bisa juga sih gitu ya. Tapi kan harus ada yang membimbing, apalagi kalau anak kecil. Nah untuk baris berbarisnya, olahraganya gimana nih kalau full online? Upacara masih bisa lah online gitu ya, upacara online, olahraga, pendidikan jasmani gitu ya. Tapi saya yakin ya itu akan menjadi sebuah dominasi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Ada yang mau berkomentar? Silahkan. Pak Udin lagi mau ada komentar dalam 1-2 menit? Ya mungkin komentarnya satu sih Pak Dokter, bahwa kesiapan itu memang harus dibangun gitu ya. Artinya bagaimana kita sangat tertatih-tatih gitu ya dalam tanda kutip ketika COVID melanda kita gitu ya. Bukan hanya kita sih tapi seluruh dunia gitu ya. Dalam skala yang tidak pernah diduga-duga dan tidak pernah dites sebelumnya gitu ya. COVID merubah cara kita menerima pembelajaran gitu ya, yang tadinya offline kemudian jadi online dengan segala sangat keterbatasannya kan akhirnya jalan juga, walaupun ya dengan hasil yang mungkin saja tidak ideal mungkin buat yang tadi kelas SD, tapi kan juga lebih agak sedikit ideal misalnya SMP, kemudian agak ideal lagi di SMA. Tapi bagaimanapun juga ini merupakan proses ya, artinya kalau Anda melihatnya bahwa kita kalau nggak ada COVID mungkin nggak akan pernah beranjak ke langkah yang lebih lanjut gitu ya. Nah sekarang kita sudah beranjak ke yang lebih lanjut gitu ya, walaupun sudah tertinggal dengan negara-negara yang mungkin sudah lebih siap gitu ya. Ya mau nggak mau kita tinggal merubah budaya tadi gitu ya, yang tadinya kental dengan budaya yang offline kemudian harus offline dan sebagainya. Mungkin itu aja Pak Dokter komennya kali ya. Oke, terima kasih Pak Heri ya. Jadi memang kita harus ya mengantisipasi dan upami sahur orang Sunda mah ngigelan zaman kata orang Sunda Tasik gitu, ngigelan zaman. Jadi mengikuti perkembangan zaman tanpa juga menghilangkan identitas kita. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini sebagai awal kita untuk diskusi ke depan, insya Allah kita akan berlanjut lagi dengan materi-materi yang lebih tadi spesifik, karena sekali lagi ini adalah strategi pembelajaran dan media. Artinya bukan lagi bicara tentang urgensi, kemudian juga istilah-istilah general, tapi sudah kepada teknis walaupun masih teoritis. Ya gitu, jadi teknis tetapi teoritis gitu ya. Mungkin ada examples, ada contoh-contohnya, tapi itu juga pun hanya sebuah ide dan gagasan. Karena strategi kita belum ada evaluasinya. Baik, 9:39. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum wa nahtatim insyaallah ta'ala fi usbu al-qadim. Insyaallah kita lanjutkan di Rabu yang akan datang. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Amin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter.